Data kami pertanggal 5 September 2022, ini contoh saja untuk beras ya. Beras itu dibandingkan minggu lalu, ya, ini naiknya sekitar Rp100. Ini untuk region di Jawa, Sulawesi, Sumatera Selatan, kemudian Lampung, Bali, dan NTB. Kemudian rata-rata naik Rp100, kecuali untuk region C ya, sentra konsumsi seperti Maluku itu malah nggak ada pergerakan. Ini tanggal 5 ya, Mbak. Kemudian juga untuk gula pasir, kita belum lihat ada pergerakannya. Kalau minyak goreng cenderung deflasi, lama turun ya. Kemudian daging sapi juga ada kenaikan Rp100. Ini nasional ya, rata-rata nasional yang kita pantau hampir di 400 pasar rakyat di seluruh Indonesia. Kemudian ada daging ayam ras, ini juga turun. Telur ayam ras sekarang ini memang rata-ratanya masih cukup tinggi, 31.400, rata-rata nasional ya. Lalu beberapa daerah itu cenderung turun, apalagi daerah Sumatera itu rata-rata malah di bawah 29.000. Ini hampir rata-rata turun, kecuali cabai. Ya, cabai per hari tanggal 5 September itu memang ada kenaikan, dan ini cukup signifikan ya. Kalau dibandingkan minggu lalu itu naiknya tuh hampir 11.000 ya. Kemudian cabai merah juga demikian. Pokoknya cabai-cabai ini mulai naik. Kemudian juga bawang ya, bawang putih juga begitu. Kalau bawang merah cenderung turun. Nah ini rata-rata harga belum kita melihat kecenderungan kenaikan. Tapi kita harus tetap waspada karena dengan adanya kenaikan harga BBM, ya ini kemungkinan besar juga pasti akan berdampak kepada kenaikan beberapa harga komoditas bahan pokok. Tetapi sekali lagi harus kami sampaikan bahwa kenaikan harga BBM itu tidak linier. Ya. Persentasenya tidak akan linier dengan kenaikan harga komoditas. Contohnya begini, sekarang kalau kita lihat misalnya Pertalite yang rata-rata dipakai untuk transportasi ini kan antara solar sama Pertalite. Solar itu naik sekitar 23%. Kemudian Pertalite itu naik sekitar hampir 31%. Nah ini komponen angkutan itu tidak semuanya dihitung dari bahan bakar. Jadi saya kasih contoh nih ya, misalnya pengiriman cabai misalnya ya, atau pengiriman telur misalnya. Biaya distribusi contoh lah bawang merah ya, yang kita punya data misalnya. Dari Brebes misalnya, dari Brebes ke Surabaya ataupun ke Lampung, itu pakai truk ya, misalnya kapasitas 8,5 ton. Itu biayanya itu hampir Rp3 juta lah dari Brebes ke Surabaya. Ini pasti solar. Ya, jadi lebih kurang dia akan naik nilai transportasi itu Rp355 per kilogram. Tetapi ya biaya transportasi itu tidak semuanya komponennya adalah dari bahan bakar. Karena ketika menghitung angkutan, teman-teman perusahaan angkutan itu juga menghitung biaya pemeliharaan, untuk biaya supir, untuk biaya tol, biaya lain-lain. Ya, termasuk penggantian ban, segala macam itu dihitung dalam komponen biaya angkutan. Jadi nanti jam 2 siang saya mengundang ya teman-teman para pelaku dan asosiasi pengangkutan, berapa sih mereka kemungkinan akan ada kenaikan biaya angkutan untuk setiap komoditi itu. Jadi ini mohon dipahami bahwa ya ataupun kontribusi biaya angkutan terhadap harga satu komoditas itu tidak linier semuanya dengan kenaikan harga bahan bakar. Jadi jangan dibayangkan kalau bahan bakar naik 31% atau 23%, terus komoditasnya akan naik sebesar itu juga. Enggak. Tidak begitu cara berhitungnya. Saya kasih contoh juga misalnya ketika kita berdiskusi dengan teman-teman dari pelaku usaha makanan jadi. Itu porsi dari transportasinya itu hanya 2%. Transportasi tok. Ya, jadi kalau ada kenaikan 31%,
Artinya 30% dari 2% dia naik. Ya, kalau total seluruhnya dia bilang itu sekitar 6%, berarti naiknya sekitar 1,8% harganya. Begitu, Mbak.